Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Yuniki Krispinai, Prodi TRP semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan kopi dengan agenda yang pertama pemanenan buah kopi, yang kedua proses kopi, yang ketiga penyaringan kopi, dan keempat penyeduhan kopi. Pemanenan kopi di sini terdapat 4 jenis kopi komersial. Yang pertama Arabica, yang kedua Robusta, yang keempat Liberica, yang keempat Excelsa. Perkembangan buah kopi, yang pertama dari bunga, yang kedua buah mentah, yang ketiga buah mentah, yang keempat buah lewat mentah. Tingkat kematangan seperti contoh di bawah ini. Periode pemanenan Arabica umur berbunga 4-3 tahun dari pemanenan, penyerbukan sendiri dari kucuk bunga hingga matang 6-8 bulan, waktu panen raya tergantung lokasi tanam. Periode pemanenan Robusta umur berbunga 2,5-3,0 tahun dari pemanenan, penyerbukan silang dari kucuk bunga hingga matang 8-11 bulan, panen raya tergantung lokasi tanam. Proses panen kopi. Yang pertama, buah dipetik manual dengan tangan, memetik ideal dengan memetik seleksi hanya buah masak, penampungan buah matang berupa keranjang. Sortasi buah kopi, pemisahan benda seperti di gambar, yaitu perwakilan hitam, perkapan, pemisahan benda asin, tanah, kerikil, pasir, potongan kayu, dan lain-lain. Sortasi buah manual. Biji dihamparkan pada tempat data terbuka. Buah mentah bernanas dan mulus dipilih dengan tangan. Sortasi dengan teknik perkembangan. Buah kopi direndam dengan air. Kopi bernanas akan tenggelam. Kopi cacat akan terapung. Kopi terapung dipisahkan. Kopi bernanas siap diproses seperti gambar di bawah ini. Proses kopi. Karakteristik buah kopi: mudah rusak, kadar air tinggi 70%, pH 6,5-50, biji di bagian dalam, mudah ditumbuhi mikroba, mudah terfermentasi, mudah terkelupas. Tujuan proses kopi. Tujuan utama: menghilangkan lapisan-lapisan kulit biji kopi, menurunkan kadar air biji kopi hingga 10-20% atau maksimum 12,5%, tambahan pembentukan prekursor, komponen aroma, variasi pengolahan, variasi aroma. Jenis-jenis pengolahan seperti yang pertama proses basah, proses semi basah, proses kering, dan honing. Proses kering seperti gambar di bawah ini. Pengeringan dengan sinar matahari, tempat terbuka atau dengan ruangan pengering, durasi 2-3 minggu atau 15 hari, sangat tergantung pada cuaca, suhu fluktuatif, musim kering lebih cepat, musim hujan risiko mikroba dan pembusukan, terutama di tempat terbuka, harus menggunakan alas, harus dibolak-balik ke rentang kontaminasi. Pengeringan dengan sinar matahari seperti di gambar bawah ini. Pemantauan kadar air kopi gelendong dilakukan secara periode. Alat moisture tester antara 10-12,5%, kurang lebih 10% terapung, lebih dari 12,5 risiko jamur, maksimum 12,5%. Berwarna hitam kering keras. Pengupasan kopi gelendong menggunakan mesin Hoer yang kuat. Semua lapisan kulit kering dipisahkan mulai dari lapisan terluar, pul, tanduk, dan ari. Perubahan fase pada proses kering seperti gambar di bawah ini dari cherry, gelendong, dan biji. Proses basah dan semi basah seperti gambar di bawah sini, yaitu chair, pulping,
kulit terluar dan pulping. Cara buah diungkapkan ke dalam mesin pulper, diliwetkan antara dua silinder terlalu luar dan pulper akan terlepas. Fermentasi tujuan menghilangkan lapisan lendir, menghasilkan senyawa prekursor reaksi pada proses penyaringan. Mikroba berperan, bakteri asam laknat dan khamir. Metode basah, direndam air atau dikeringkan. Mudah berfermentasi, waktu fermentasi 2-72 jam. Untuk seni waset lebih singkat, fermentasi dihentikan bila biji tidak lengket. Pencucian tujuan membersihkan hasil fermentasi, menghilangkan sisa lendir yang menempel di gabah kopi basah. Manual, cara manual, sistem kenal atau bak dicuci disertakan saluran. Pengeringan lebih singkat dan proses kering, hasilnya biji dengan kulit tanduk. Cooling, pengupasan kulit tanduk dan kulit ari. Setelah berjemur perlu ditemparing untuk selama 24 jam. Dilakukan menggunakan mesin Huller. Pengolahan horn seperti gambar ini mulai dari warna yellow, red, dan black. Proses honing seperti gambar ini. Yang pertama, cherry pulping, penjemuran, huling, dan pemisahan sisa kulit tanduk. Pengeringan, proses fermentasi penyaringan penyertai penyaringan. Yang pertama bakteri, yang kedua khamir. Durasi penjemuran yellow maksimal 25% selama 8 hari, red maksimal 50% 12 hari, black horn maksimal 100% 30 hari. Perjemuran sinar matahari sebagai menggunakan penjemuran dengan naungan. Kadar air target 10-12%. 10,5%. Pengupasan biji gabah kulit seperti gambar di bawah ini. Pengupasan kulit tanduk ari matching yang mengering dilakukan dengan menggunakan Huller. Sortasi biji kopi. Tujuan memisahkan benda asin, memisahkan biji kopi cacat, memisahkan biji kulit dengan ukuran tidak standar. Contoh biji cacat seperti biji coklat di bawah ini. Terlambat diolah, biji pecah saat pengolahan, biji berlubang, serangga hama penggerak buah, biji hitam total sebagai kekurangan nutrisi atau serangga berjamur. Biji kopi dengan ukuran tidak standar seperti biji terlalu besar, biji sedang, biji terlalu kecil. Sortasi manual dengan tangan dan penglihatan, sortasi kombinasi manual dengan mekanik. Sortasi full mekanik, biji cacat seperti karung di bawah ini, biji baik dilakukan sebelah vending. Hasil pemisahan full mekanik, biji baik, biji cacat. Pengemasan dan penyimpanan biji kopi. Pengemasan, aspek pelindungan dan penanganan produk, aspek penaнаsan estetika, kemudian distribusi dan pengangkutan kesesuaian dengan standar dipasarkan. Pengemasan karung plastik seperti di bawah ini. Penyimpanan, gudang penyimpanan, kondisi bangunan memadai atau lantai dingin atap, pintu, ventilasi, ukuran memadai, bersih, sirkulasi udara yang cukup, terang, tempat penyimpanan khusus biji kopi, dan lain-lain. Penyaringan, persiapan biji kopi, memastikan biji kopi sudah hasil sortasi, analisis kadar air dengan multitester, kadar air ideal 10-12%, analisis dentis dengan gelas ukur dan timbangan satuan G/ml. Persiapan mesin, penyimpanan mesin menyenrai, persiapan prosedur penyeraian, seperti di gambar di bawah ini, yaitu kopi dimasukkan ke dalam roaster, menentukan warna dan aroma biji kopi, akhir penyaringan, pendinginan seperti
gambar di bawah ini. Penentuan proses rotasi seperti grafik yang terpapar di samping ini. Tingkat rotasi, link, medium to drag. Sekian hasil presentasi materi di atas ini.